Oke, teman-teman semuanya. Bismillah, pada hari ini kita mulai ya kajian tadabbur kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang biasanya kita itu bingung banget nentuinnya. Yang biasanya kita itu sulit banget untuk memutuskan hal ini gitu. Yaitu tentang menentukan arah hidup kita tuh mau kemana gitu. Nggak hanya yang udah lulus kuliah, yang bahkan mungkin udah lulusnya udah lama bertahun-tahun, itu pun terkadang juga masih apa ya namanya? Masih bingung dalam menentukan arahnya gitu. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang masih bingung dalam kehidupannya ini tuh mau dibawa kemana, terus jalan yang mau diambil tuh apa, masih ada yang bingung mungkin, apa masih semuanya juga bingung. Semoga aku harap teman-teman semuanya di sini udah mulai terpikirkan ya, hidupku ini tuh mau dibawa kemana, hidupku ini tuh arahnya kemana gitu. Oke, nanti kalau suara aku nggak kondusif ataupun slide-nya nggak apa ya, nggak ini apa, nggak jalan, tolong ini ya bilang gitu. Oke, kita lanjut. Hmm, Oke, kita lanjut ke materi. Nah, maha baiknya Allah ya, teman-teman semuanya, kita itu dikasih rasa sadar. Nah, sadarnya kita itu harus kita apa? Harus kita syukuri. Terkadang kita itu bingung banget ya, nentuin arahnya kita itu seperti apa. Arah kehidupan kita itu mau dibawa kemana. Itu rasanya tuh kadang kayak bingung banget mau kemana gitu kan arah ini gitu. Oh ya, belum ini ya ternyata ya pensilnya. Belum, oh ya, ya Allah, itu banget ya, lemot. Nah, kita itu mau dibawa kemana? Arah hidupnya kita itu mau kemana? Kita itu dikasih bingung gitu ya. Itu juga buat kita bersyukur. Karena bingungnya kita ini tuh juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman semuanya. Jadi disyukuri, entah itu rasa bingung, entah itu rasa puas, atau semuanya itu disyukuri. Gitu. Oke, kita ke slide yang selanjutnya ya. Oke, nah teman-teman semuanya, pasti kita udah nggak ini ya, udah familiar Nggak banget dengan dengar dia hal-hal kamu yang, teriak keras apapun kalau dari jauh nggak dengar. Mm-mm. oh, gimana? Siapa ya ini ya yang baru join? Sebentar. Suatu suaminya Kak. Mungkin di mute aja dari Mbak Jepri. Oh iya. Oke, oke, udah. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu mungkin teman-teman sering tahu kejadian ini, bahkan mungkin kalau di Jogja banyak ya, apalagi di apa lingkup mahasiswa gitu. Kenapa kok orang-orang bisa sampai pada titik ini gitu ya? Wah, gitu. Kenapa ya kira? Mungkin ada yang tahu kenapa kok orang-orang ada di titik seperti ini gitu. Kenapa ya kira-kira ada yang tahu mungkin teman-teman semuanya, dan kejadiannya itu dalam satu tahun tuh nggak cuma cuma 10 kali ataupun 20 kali, ini nggak main-main loh. Di 2024 aja itu ada berapa, ini belum yang ini baru yang kehitung, yang belum yang nggak kehitung gitu, 988 kayak gitu. Nah terus em, sedangkan setiap tahunnya kayak gitu, itu selalu naik teman-teman semuanya. Kenapa ya? Yang tadi yang di katanya Kak April itu ada tidak ada teman bicara. Iya bener banget. Karena capek, kurang iman. Itu iya. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Salah satunya yaitu tidak ada keseimbangan iman.
salah satunya ya. Nah, imannya ini tuh lagi masih apa ya namanya ya? Masih perlu dipertanyakan lagi gitu. Apakah orang yang mentalnya itu rusak karena dia ini nggak punya iman yang kuat juga nggak juga kok. Tapi salah satu dari apa ya stresor ataupun salah satu dari faktornya itu yaitu keimanan itu sendiri. Keimanan kan emang naik turun ya. Nah, makanya dari itu kita itu butuh lingkungan yang selalu ngedukung kita. Dan ingat teman-teman semuanya, sekedar nanyain gimana kamu hari ini gitu. Apakah kamu baik-baik saja? Ada yang bisa aku bantu nggak di hari ini apa gimana? Cukup menanyakan kabar tuh kadang udah membuat orang-orang di sekitar kita itu merasa ya aku masih berharga ya gitu. Jadi ya teman-teman jangan lupa untuk nanyain kabar temennya gitu. Mungkin teman-teman kita itu ngerasa kalau kita lihat ngerasanya, oh dia happy banget, oh dia banget. Tapi pada nyatanya dia perlu diperhatikan juga gitu. Kan mengingat bahwa banyak sekali gitu ya permasalahan-permasalahan ini. Salah satunya yang buat dia melakukan hal ini adalah dia kehilangan arah. Dia bingung sama hidupnya itu mau dibawa kemana. Di otaknya tuh udah kayak kosong, udah pengennya ya udah akhiri aja ini semuanya aku bingung aku udah nggak tahu mau kemana lagi kayak gitu jadinya ketika orang itu kehilangan arah dan di kepalanya itu udah nggak ada Allah gitu ya itu ya udah inilah solusi menurut mereka itu solusi yang terbaik kalau aku mungkin mengakhiri hidup ini aku udah nggak bakal ngerasain sakit dan sebagainya dan otaknya itu kayak mandek di situ aja gitu teman-teman. Karena salah satu penyebabnya juga tuh apa sih? Terkadang kita itu terlalu berharap akan keduniawian. Jadi fokusnya itu ke dunia, bukan ke akhirat. Kenapa banyak melakukan ini? Karena nggak mungkin orang bunuh di apa orang mengakhiri hidupnya itu karena Allah. Maksudnya tuh karena Allah. Maksudnya itu karena Allah tuh nggak baik. Kalau gini-gini, kalau dia itu mengimani Allah, pastilah dia itu nggak melakukan hal yang seperti ini. Karena kebanyakan orang yang melakukan ini tuh karena mungkin manusia. Fokusnya berharapnya sama manusia. Nggak berharapnya nggak ke Allah. Jadinya dia kayak kehilangan arah, kehilangan harapan di hidup, dan akhirnya dia memilih titik di sini gitu. Oke, kita next pada selanjutnya ya. Ingat yang dokter koas yang stres. Iya, bener banget. Itu dibahas juga loh, Kak Mia, di Quran Surat Al-Humazah mengenai bullying itu ternyata itu udah dibahas sama Allah di Quran Surat Al-Humazah. Salah satu sesor terberat itu adalah wailul likulli humazatil lumazah. Nah, mungkin nah besok tuh Ziti juga ngisi ini ya, karena kelihatannya nggak bisa umum ikutan, tapi semoga nanti rekamannya boleh di-share ke teman-teman semuanya. Jadi, sensor terberat juga itu salah satunya adalah akhlak yang buruk. Salah satunya yaitu bullying. Dan itu di Quran Surat Al-Humazah itu udah dibahas teman-teman semuanya. Udah dibahas ciri-cirinya itu yang kayak gini loh. Orang wailuli kuli humazatil lumazah gitu. Orang-orang lumazah tuh seperti ini nih ciri-cirinya. Dan Allah tuh gak main-main teman-teman. Allah tuh udah ngasih kayak balasannya tuh kayak gini. Kalau kamu jadi lumazah tuh kayak gini. Itu kayak ngeri banget teman-teman. Karena di Al-Quran tuh kalau kata wai gitu ya. Wai ada kata wailun, wailun wailun itu kan. Itu gak main-main Allah tuh. Itu adalah akan dampaknya itu berbahaya dari kehidupan manusia. Di Al-Quran kayak wailulil mutafifin. Nah, kata yang didahului dengan wailul itu biasanya nanti menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Seperti itu.
Oke, kita lanjut pada materi kita gitu ya. Nah, kenapa bisa dalam posisi seperti ini? Tadi yang udah aku jelaskan, ya, salah satunya yaitu keseimbangan iman. Imannya ada yang salah nih. Karena kalau kita bahas gitu ya, mengenai iman itu sendiri, unsur unsur manusia itu ada beberapa eh, apa ya? Ada beberapa unsur manusia itu ada hati, terus juga ada akal, ada fisik secara tubuh kita. Pokoknya ada berapa ya? 7 kalau nggak berapa gitu. Dan ada 6. Dan yang keenam itu adalah jiwa. Jadi jiwa itu tuh yang akan membentuk kita untuk merespon emosi kita itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita bahas tentang emosi itu sendiri. Nah, emosi itu, teman-teman semuanya, ternyata bisa diolah loh. Ternyata bisa diregulasi. Nah, teman-teman tahu nggak emosi itu kayak apa sih bentuknya gitu? Ada yang tahu mungkin? Emosi itu bisa bentuknya bahagia, ada bentuknya yang sedih, dan sebagainya. Dan itu pasti dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, kita, bagaimana caranya kita merespon emosi, itu tergantung bagaimana pola pikir kita, atau keadaan masa lalu kita, dan atau bagaimana pandangan kita akan masa depan. Jadi eh, banyak sekali ya faktor-faktor yang menyebabkan kita itu emosi kita itu bakalan seperti apa dalam meresponnya. Jadi emosi itu kan bisa jadi dari masa lalu ya. Sedangkan kita itu hidup di masa lalu, masa kini, terus sama masa depan. Sedangkan teman-teman semuanya, yang namanya masa lalu ini kita tuh nggak bisa ngerevisi lagi kejadiannya, tetapi kita bisa mengambil hikmahnya. Tetapi kalau masa sekarang ini, kita selalu bercermin kadang karena masa laluku seperti itu, jadi aku merespon emosinya seperti ini. Nggak gitu juga. Kita kan punya nikmat yang besar berupa waktu. Nah, waktu ini tuh kita gunakan buat apa? Buat belajar, teman-teman semuanya, untuk membentuk pola pikir kita itu mau seperti apa dalam merespon emosi itu sendiri. Nah, terus bagaimana kita memandang masa depan itu sendiri? Kita punya kebebasan. Kita mau mengakhiri luka ini di kita, atau kita mau menularkan luka ini ke anak-anak kita. Jadi kita punya kebebasan di sini. Nah, ini yang paling urgent itu dibentuk pada masa kini. Kita punya benefit berupa waktu. Waktu itu digunakan untuk apa? Mau belajar apa enggak? Yang akan membentuk pola pikir kita nantinya gitu. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, dalam merespon emosi ini pun itu ya, emosi itu ada beberapa jenisnya. Jadi ambil ini tuh dari kajian Ustazah Tika Faiza juga gitu. Ya, ya Allah. Nah, emosi itu kan yang pertama itu ada emosi yang em, emosi yang secara spontan gitu. Emosi spontan. Terus yang selanjutnya itu ada emosi yang dipelajari, sama yang ketiga yaitu ekspresi emosi. Mungkin Zida udah bahas ini di kajian yang cantik itu baik itu ya. Tapi kita bahas lagi, mungkin semoga kita bisa memurojaah lagi. Nah, emosi spontan itu saat apa sih teman-teman yang dirahmati Allah semuanya? Emosi spontan ini ketika mungkin nih kita disakiti orang, dikecewain. Halah, dia tuh jahat banget ya ternyata. Oh, kelihatannya dia emang benci deh sama aku dan sebagainya kayak gitu. Itu dibentuk karena apa? Karena masa lalunya kita, teman-teman. Sedangkan emosi yang dipelajari kita saat ini gitu, itu kita bakalan mikir ketika kita mempunyai
respon emosi spontan kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Oke, aku kecewa sama temanku yang ini. Oke, aku marah sama dia. Tapi terus diolah di situ. Kalau emosiku seperti ini, kira-kira Allah suka nggak ya? Terus kalau emosiku yang seperti ini bakalan merugikan aku nggak ya? Kayak gitu, teman-teman semuanya. Jadi dia udah punya pola pikir di sini. Karena pola pikir itu dibentuk salah satunya dengan ilmu dan juga lingkungan gitu. Ketika dia ini sudah memiliki emosi yang dipelajari atau regulasi emosi yang sangat baik gitu. Nah, itu dia akan menghasilkan ekspresi emosi yang baik. Ekspresi emosi itu saat kita bagaimana kita itu merespon orang tersebut. Ketika dikecewain, ya Allah, malah kita mendoakan yang hal yang baik. Kita bisa kalau kecewa pengennya aku tuh bersih-bersih rumah aja gitu. Jadi pengimplementasian dari emosi sendiri itu tuh ke hal-hal yang baik gitu. Jadi hati-hati dengan emosi kita, entah itu bahagia, sedih, atau apapun itu, karena emosi kita ini akan membawa kita ke surga atau ke neraka gitu. Nah, oke, kita next ya teman-teman semuanya. Kok bisa ya ke surga terus ke, ke neraka atau surga? Ada yang tahu mungkin dulu udah ikut kajian Sydney mungkin. Kok bisa? Ya karena kalau energi emosi yang bisa diregulasi itu akan membawa hal dalam kebaikan. Tetapi kalau emosi yang tidak bisa diregulasi itu akan membawa kita kepada banyak keburukan gitu teman-teman. Jadinya akan mengakibatkan kita salah satunya yaitu pada titik mengakhiri hidup ini karena apa? Tidak bisa meregulasi emosi dengan baik. Maka dari itu sampailah pada titik tersebut gitu. Oke, yang selanjutnya, kenapa sih kita kehilangan arah dan menyebabkan kita mengakhiri aja hidup ini? Yang selanjutnya merasa bingung, teman-teman. Pernah nggak teman-teman tuh ngerasa bingung banget sama hidup tuh? Ini arahnya tuh mau kemana gitu? Pernah nggak ngerasain itu? Pasti pernah ya. Setiap insan manusia di bumi ini pasti pernah kok ngerasain yang namanya bingung ini. Gitu. Bingung banget ini tuh mau kemana jalannya. Pengennya tuh nangis aja. Pernah nggak teman-teman tuh ngerasa pengennya nangis aja deh. Gak tahu apa sebabnya pokoknya nangis aja gitu. Rasanya tuh gak berharga banget nih hidup ini. Pengennya di kamar aja ngurung dan lain sebagainya. Ketika kita merasa nggak berharga ini, teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita ngerasa apa ya, nggak berharga gitu ya, itu Allah tuh maha baik, teman-teman semuanya. Islam tuh maha baik. Kita itu bisa seberharga ini tuh salah satunya dengan hadirnya yang pertama, yaitu Islam. Ketika kita ngerasa, ah, aku nggak berguna dalam hidup, ah, aku karena nggak punya temen jadi nggak berguna, nggak bermanfaat, ah, dan lain sebagainya. Tapi Islam itu hadir dengan Masya Allah nikmat yang banyak. Salah satu keberhargaan itu adalah satu-satunya kita bisa ditempatkan di agama Islam. Itu sirotol mustaqim banget, teman-teman semuanya. Yang kedua, kita itu bisa dikaruniai apa? Al-Quran. Itu ngebuat kita itu ngerasa bahagia, ngerasa berharga banget loh. Bayangin teman-teman, ketika teman-teman baca Al-Quran, setiap hurufnya itu dikasih pahala loh sama Allah. Loh, aku kan bacanya ini masih jelek, itu pun dikasih pahala sama Allah. Bahkan berapa itu pahala yang dilipatkan? Apa berapa itu? Bahkan yang baca Al-Qur'annya itu udah lancar, bacanya Al-Qur'an itu ditemani oleh malaikat loh. Seenggak berharganya apa kita, sebegitu berharganya loh kita itu di di mata Allah, di mata Islam gitu. Dihadirkannya Al-Qur'an ini gitu. Nah, ada satu lagi yang ngebikin kita itu
wow, ngebikin kita itu berharga banget. Apa? Zikir, teman-teman semuanya. Ketika kita berzikir, itu kayak hal yang sederhana kan ya? Ketika kita berzikir, Subhanallah, Subhanallah, ataupun Alhamdulillah, Alhamdulillah, ataupun yang lain sebagainya deh. Ketika kita sholawat aja kepada Nabi, balasannya apa? Allah langsung yang sholawat ke kita. Bayangin, Allah langsung yang sholawat ke kita loh. Kita kayak berharga banget ya sih? Ketika kita berzikir, kita juga bisa loh dapat rumah di surga. Sesederhana zikir ternyata membuat kita seberharga itu. Tinggal kitanya aja, kita tuh mau nggak merjuangin itu semuanya. Dari jalannya Islam, dari petunjuk kita Al-Quran, dan sesederhana zikir itu yang ngebikin kita lebih berharga. Jadi, kehidupan, keberhargaan kita itu nggak melulu tentang dunia kok. Tetapi bagaimana kita semakin dekat sama Allah, bagaimana kita itu bisa eh apa ya memanfaatkan nikmat-nikmat dari Allah kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu belum ini ya slide-nya ya. Belum geser ya. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai kok aku nggak bisa kayak mereka ya. Kok aku merasa rasanya tuh kayak jauh, kayak suksesnya itu masih jauh sekali. Padahal aku udah berjuang ini gitu. Itu yang ngebuat kita kadang tuh kehilangan arah kehidupannya kita, teman-teman yang dirahmati Allah. Ngebuat kita insecure. Nah, insecure itu yang buat kita tuh kadang kehilangan arah. Aku nanti kalau nentuin ini aku bisa keren nggak ya kayak mereka? Jangan-jangan nanti yang ku ambil arah ini, yang ku ambil jalan ini tuh gak sesuai dengan ekspektasiku kayak hasilnya mereka-mereka gitu. Padahal Allah teh udah berfirman, ada yang tahu ini Quran surat apa, teman-teman? Mungkin bisa jawab di kolom chat. Ada yang tahu? Ayo, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya, ayat berapa Kak Rizky? Ayat berapa? Al-Mulk betul. Ayat berapa kira-kira nih? Al-Mulk ayat 2 gitu. Di sini Allah itu paham banget sama manusia. Emang yang paling paham itu ya, ya Al-Mulk ayat 2. Nah, Allah tuh paham banget ya sama hambanya. Karena emang yang paling paham dalam diri kita itu cuma Allah yang nyiptain kita. Jadi ketika kita menuntut menuntut kepahaman orang lain, itu tidak selayaknya. Orang lain tuh nggak bertanggung jawab atas kebahagiaannya kita, atas pengen dipahaminya kita, gitu. Tapi ketika kita minta tolong sama Allah, gitu ya, karena emang yang paling paham tuh Allah. Di sini Allah tuh pakai kata ahsanu ya, teman-teman. Di sini Allah tuh pakai kata ahsanu. Kenapa Allah nggak pakai kata ihsanu yang terbaik gitu? Kenapa Allah pakainya kata ahsanu? Karena Allah tuh kita pengennya jadi lebih baik, bukan jadi yang terbaik. Jadi jangan membandingkan kita dari diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri ini dari kita yang sekarang sama yang dahulu. Kita udah lebih baik apa belum dari yang dahulu kayak gitu. Jadinya ayo teman-teman kita berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik daripada yang kemarin. Bisa nggak ya kira-kira? Allah tuh suka kita itu jadi ahsanu, orang yang lebih baik. Allah nggak minta yang terbaik kok dari kita. Jadi kalau kita minta, kalau Allah nih, seumpama ya, mintanya yang terbaik. Ya masih yang terbaik itu ya zamannya Rasul nggak sih? Yang terbaik itu nanti jadinya Rasul, terus sahabat-sahabat Rasul, umat-umat terdahulu. Kita mah nggak ada apa-apanya. Kita ujiannya juga nggak bisa sama kayak Rasul dan sahabat-sahabatnya. Maka dari itu,
Allah tuh ngasih kita kata ahsanu di sini, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang terbaik. Tuh. Oke, kita oke next ya. Nah, teman-teman, kita ngerasa kehilangan arah itu selanjutnya itu dikarenakan apa? Karena kadang kita itu mikir karena nikmat kita itu dicabut sama Allah. Kadang nih, pengennya itu lanjut studi, tapi nggak dibolehin sama orang tua. Terkadang, aku pengennya ini, tapi Allah ngasihnya itu, tapi nggak diizinin, gini, gini, gini. Ketika satu nikmat aja dicabut dari diri kita, kadang itu yang membuat kita ngeluh dan buat kita menyerah. Ya enggak? Padahal Allah tuh udah ngasih nikmat berapa banyak ke kita. Dicabut satu nikmat aja, kita itu ngeluhnya pakai banget. Setiap hari loh, Allah tuh ngasih nikmat berapa? Coba teman-teman bisa ngitung nggak kira-kira nikmatnya tuh berapa? Nggak bisa kan? Saking banyaknya nikmat Allah kepada kita. Jadi ketika mungkin takdir kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, nikmat itu tidak datang kepada kita, atau bahkan dicabut sama Allah, semoga itu tidak menjadi alasan kita untuk kehilangan arah. Karena masih banyak nikmat-nikmat Allah yang harus kita syukuri. Gitu, teman-teman. Semuanya. Dan di sini mungkin ada teman-teman yang ini ya, baru aja lulus kuliah mungkin. Seperti contohnya saya sendiri baru lulus gitu ya. Mungkin ada yang udah lulusnya sekarang teman-teman udah mungkin kakak ada yang udah kerja. Ada yang mungkin nih em, masih kuliah juga adik-adik ini. Ternyata setelah kuliah itu kita nggak dikasih tahu Allah kok takdir kita kayak gimana, iya kan? Sedangkan kita disuguhkan dengan hal yang seperti ini, teman-teman. Gimana rasanya kayak nyari kerjaan tuh susah banget sih. Nyari uang tuh susah banget sih. Itu yang terkadang ngebuat kita kehilangan arah kan? Kok after life graduation disuguhkan dengan hal-hal yang kayak gini? Berarti kita harus kerja seumur hidup dong. Ya nggak? Kita harus kerja seumur hidup dong. Ya Allah, kayak rasanya ini Allah tuh kenapa menyuguhkan hal ini ketika aku sudah mencapai sesuatu yaitu berupa sarjana. Sedangkan aku punya gelar sarjana ini tuh gunanya untuk apa sih teman-teman semuanya? Mau dibawa kemana gelar sarjana ini? Teman-teman pernah mikir nggak? Aku tuh udah sarjana gitu. Terus aku mau bawa kemana gelar sarjana ini? Pada titik itulah terkadang teman-teman bingung dan kehilangan arah. Mau menentukan arah tuh susah banget. Mau nyari kerja sesuai dengan bidang, kadang tuh susah banget. Mau nyari kerja yang lain juga, kok nggak banyak pengalamannya. Sedangkan kerja di Indonesia sekarang harus banyak pengalaman, sertifikasi, dan sebagainya. Kita kehilangan arah di situ. Terus kita gelar sarjana ini mau dibawa kemana? Kita harus pahami dulu, teman-teman. Kita itu kuliah terus juga dapat sarjana ini itu buat apa? Introspeksi dulu aja. Bagaimana nih? Nah, dulu aku niatnya kayak apa ya? Kalau niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, gak mungkin sebegitu kehilangan arahnya. Tapi ketika kita ini sarjana buat dapat kerjaan yang bagus dengan gaji yang wow, yang Masya Allah, disitulah titik kehilangan arah akan dimulai. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, terkadang kita mikir setelah sarjana itu mau jadi apa? Aku yakin setelah teman-teman lulus kuliah di sini, pasti pengen banget punya kerjaan yang em, sesuai pekerjaan yang gajinya bisa menunjang teman-teman, bahkan lebih gitu kan. Mau jadi apa ya? Mau dokter, pedagang, PNS, apalagi ataupun petani. Mau jadi apa tuh? Kadang juga bingung ya. Tetapi ingat teman-teman semuanya, semua pekerjaan yang ada gitu ya. Semua pekerjaan yang dihidangkan
kita di dunia ini itu pada intinya adalah untuk melayani umat, teman. Ternyata untuk melayani umat itu nggak harus ustadz, ustadzah, ataupun pendakwah, dan lain sebagainya. Ternyata, coba pikir-pikir deh, teman-teman. Jadi PNS, endingnya tuh juga melayani umat. Jadi pedagang, itu kita juga apa, melayani umat kayak gitu. Kan kita pedagang itu kan juga melayani pembeli tuh. Kalau PNS sesuai dengan bidangnya apa, mau melayani apa gitu, di bidang apa. Terus sebagai guru, kita juga melayani umat. Umatnya berupa apa? Murid. Apalagi dokter. Dokter itu juga melayani umat, yaitu pasien. Apalagi coba. Semua pekerjaan itu pada intinya melayani umat. Kembali lagi kan ke Islam, bermanfaat bagi orang yang lain. Jadi, apapun pekerjaan nantinya yang didapatkan teman-teman, itu adalah semuanya melayani umat sama kok. Yang membedakan apa sih? Yang pertama, kalau kita bercermin pada duniawi, pasti yang membedakan adalah gajinya berapa. Tetapi, kalau di mata Allah, itu yang dinilai itu ridhonya kita. Di dalam pekerjaan itu, kita semakin dekat sama Allah nggak? Atau justru di dalam pekerjaan itu, kita jauh dari Allah. Allah nilainya di situ. Jadi tergantung pada kita. Kita em, mau dalam pandangan dunia, duniawi, ataupun dalam pandangannya Allah. Enakan kita itu nggak sih? Dalam pandangannya Allah nggak sih? Allah mintanya kita untuk semakin dekat sama Allah. Enak banget loh, teman-teman. Kalau kita itu kerja, tapi kerjanya kita itu semakin membawa kita kepada Allah. Oh iya Kak Mia, nggak apa-apa. Makasih udah join pagi hari ini. Semoga kerjanya dimudahkan sama Allah. Amin. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, kita em, ngebahas ini dulu. Ketika kita kehilangan arah, cobalah kembali pada ayat ini. Sebenarnya kita itu diciptakan di dunia ini tuh buat apa? Ngapain kita itu hidup di dunia, tapi ujung-ujungnya mati juga, dicabut sama Allah juga. Kenapa sih kita harus mati gitu? Kenapa kita nggak hidup seumur hidup gitu ya? Kenapa ya? Di sini Allah sudah berfirman. Ada yang tahu surat apa? Ada yang tahu ini surat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Catat nih, beribadah dulu ketika kita masih di arasnya Allah sebelum itu diturunkan ke dunia gitu ya. Kita di situ udah TTD gitu ya. Sudah menandatangani perjanjian gitu sama Allah. Nih, kamu tuh sebagai hambaku. Di situ teman-teman tanda tangan. Iya, aku sebagai hamba engkau ya Allah. Tugasnya apa ya sebagai hamba itu? Tugasnya tuh yang menghamba kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, beribadah itu nggak hanya tentang sholat, nggak hanya tentang kita selalu berzikir juga, nggak hanya tentang bayar zakat, naik haji, dan sebagainya. Ibadah di seluruh kehidupannya kita itu ibadah. Tergantung niatnya kita mau ibadah apa enggak. Makan pun itu ibadah. Tergantung kita mau niatkan makan buat ibadah enggak. Terus apalagi join relawan. Itu kita em, bisa termasuk ibadah enggak ya? Bisa dong. Kan menebar manfaat kepada banyak orang. Jadi ibadah itu tidak dinilai dengan keduniawian ya. Tidak dinilai dengan gajinya berapa. Tetapi seikhlas apa, seridho apa kita dengan ibadah itu kepada Allah. Ketika teman-teman bingung kenapa kita hidup di dunia ini, kita itu dengan ibadah ini kita disuruh ibadah. Nanti ibadah ini itu bagai macam kan bentuknya. Salah satunya yaitu ujian.
kita dikasih ujian di dunia ini. Nah, ujian itu yang nantinya akan membawa kita ke surga atau ke neraka. Jadi nggak mungkin kita diciptain, oh kamu di surga aja, oh kamu di neraka aja. Nggak, di dunia ini tuh buat kita ujian, kayak kita sekolah gitu loh. Kita lulus nggak? Kalau lulus ya udah kita berarti ke surga. Kalau enggak berarti kita harus ke neraka dulu dong. Itulah kita itu tugas kita beribadah. Jadi ibadahnya kita mau yang oke nggak nih? Ngebawa kita ke surga nggak nih? Kayak gitu. Jadi jangan bingung lagi ya teman-teman, buat apa kita diciptakan dunia ini kalau ujung-ujungnya mati gitu. Jadi kita lapar aja, kita itu ya makan, terus kita lapar lagi. Ketika kita baca buku, kita lupa, tapi pengen baca buku lagi. Ketika kita haus, pengennya minum nanti haus lagi. Pengennya kita cari uang, tapi setelah uangnya habis kita cari lagi. Kayak gitu kan? Begitu juga dengan kehidupan kita juga. Kenapa Siti bahas ini? Karena kemarin itu beberapa entah 5 kalau nggak ada 4 orang gitu ya, teman-teman Zidni, teman-teman deket, teman-teman yang juga belum pernah ketemu itu juga tanya tentang kayak, "Ma, kita di diciptakan tuh kenapa sih di dunia ini?" Kayak gitu. Jadinya semoga ini bisa nanti bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu. Oke, kita ke inti materi yaitu ketika kita itu bingung, ketika kita kehilangan arah, kita itu harus gimana? Nah, kita berkaca pada Quran surat Al-Fatihah ya, yang biasanya setiap sholat kita itu membacanya. Setiap sholat harusnya kita sadar kita itu mau minta tolongnya ke siapa dengan arah ini. Di sini Allah sudah berfirman loh, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Di Quran surat Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu nanti ada berbagai maknanya sesuai dengan tafsir yang kita ambil itu apa, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi ketika kita kehilangan arah, minta tolongnya ke siapa? Allah. Di sini kita udah minta loh di setiap hari kita. Cuman kita belum merenungi, kita belum mengimplementasikan dalam kehidupannya kita. Kita hanya membacanya sebagai rukun sholat, membacanya sebagai pembuka kita baca Quran. Belum kita terapkan sebagai kehidupan, teman-teman semuanya. Tunjukinlah, ya Allah. Tunjukkanlah ini jalannya kemana ya, ya Allah. Jalan yang engkau ridhoi, ya Allah. Tolong jangan berikan aku jalan yang sesat, yang nggak tepat di aku, gitu. Pernah apa belum? Udah apa belum minta tolong sama Allah seperti itu dalam doa-doa kita? Oke, kalau ini dari eh, apa ya? Dari tafsir Jalalain ya. Itu di sini ihdinas siratal mustaqim, itu tunjukinlah jalan yang lurus. Terus ya Allah, aku lupa nggak ini ya. Terus di sini ada ghairil maghdubi alaihim. Ini tuh bukan jalan orang-orang kafir, pada intinya seperti itu. Terus al-dhalin wa huwa nasara wa nuktahu badali ifadatun anna muhtadin. Dan sampai akhir. Karena aku mungkin bahasa Arabnya kurang gitu ya, teman-teman, kita langsung ke tafsirnya aja. Oke, belum ini ya slide-nya ya. Nah, di dalam beberapa tafsir juga, salah satu ada beberapa tafsir ya teman-teman. Banyak banget tafsir itu nanti kalau teman-teman mau belajar, itu ada di webnya tafsir apa ya. Pokoknya teman-teman tuh klik tafsir aja di Google nanti bakalan muncul tuh apa namanya webnya. Nah, jalan yang lurus itu apa? Yang pertama, jalan yang lurus itu adalah Al-Quran. Jalan yang lurus itu adalah yang pertama Al-Quran. Mengenai As-Siratul Mustaqim, menurut Imam Abu Ja'far, eh, ahli takwil gitu ya, menjelaskan yang dimaksud Siratul Mustaqim ialah jalan yang jelas. Kehidupannya kita itu mau dibawa kemana? Jelas nggak ya? Tuh. Tidak berkelok-kelok lurus. Sedangkan kalau Ali bin Abi Thalib berkata,
mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Siratal Mustaqim adalah kitabullah. Nah, kitabullah itu kan apa? Al-Quran. Kehidupannya kita, arah, arah, apa ya? Arah kehidupannya kita itu udah sesuai dengan yang namanya kitabullah apa belum? Udah sesuai dengan Al-Quran atau belum? Cobalah bercermin, teman-teman semuanya. Yang selanjutnya yaitu selalu minta tolong, selalu minta arahan sama Allah. Di sini di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, seandainya nih seorang hamba tidak memerlukan petunjuk gitu, nggak minta petunjuk di siang dan malam harinya, niscaya Allah teh tidak akan membimbingnya ke arah yang baik gitu, ke arah itu. Karena sesungguhnya seorang hamba itu selalu memerlukan Allah. Nih garisin teman-teman, seorang hamba itu selalu memerlukan Allah. Jadi teh sombong banget kalau kita itu gak minta tolong sama Allah, kayak bisa sendiri menentukan arah gitu. Enggak, kita tuh harus dibimbing sama yang nyiptain kita, teman-teman semuanya. Dalam setiap keadaannya kita. Sesungguhnya seorang hamba tidak dapat membawa manfaat buat dirinya sendiri. Kita tidak bisa membawa manfaat buat diri kita sendiri dan tidak dapat menolak mudarat terhadap diri kita sendiri kecuali sebatas apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, disinilah kita itu harus selalu minta tolong sama Allah. Maka Allah memberinya petunjuk agar dia minta kepadanya setiap waktu. Selalu minta tolong sama Allah, teman-teman. Agar apa? Kita dikasih hidayah terus sama Allah. Semoga Allah memberikan pertolongan dan keteguhan hati kepada kita semuanya gitu ya. Coba kita refleksi deh kehidupannya kita ini. Kehidupan kita ini tuh mau dibawa kemana? Bingung ya kadang tuh kita mau nentuinnya. Sering kita itu sebut kehilangan arah. Aku yakin dalam setiap kehidupan fasenya hidupnya teman-teman, itu pasti ada yang namanya kehilangan arah. Apalagi nanti teman-teman setelah nemuin habis kuliah gitu ya. Bingung banget pastinya juga. Lantas kemana kita harus meminta pertolongan arah itu selain kepada Allah? Sering kita itu bingung dalam menentukan arah kehidupan. Mungkin bingung itu karena tujuan kita bukan Allah, teman-teman. Jadi ketika kita, kenapa kok aku bisa sebingung ini? Mungkin kita udah terlalu jauh sama Allah. Mungkin kita lupa gak minta tolong sama Allah buat nunjukin jalan mana yang pantas buat aku. Padahal jalan yang lurus itu apa? Al-Quran kan tadi di tafsirnya sudah dijelaskan jalan yang lurus itu kitabullah. Kehidupan kita udah sesuai dengan Al-Quran belum? Akhlaknya kita udah sesuai dengan Al-Quran belum? Gak malu apa minta tolong sama Allah? Tapi kitanya aja nggak memperjuangkan Allah. Yang satunya yaitu Islam. Iya Kak Sakinah, monggo. Kebaikan dan kebermanfaatan yang datangnya dari Allah bukan nanti arahnya kita. Jika mungkin hidup ini tidak terarah atau bingung dalam menentukan arah, barangkali tujuan kita itu bukan Allah, tapi dunia, teman-teman. Coba dicek lagi. Ya, aku tuh sudah menyerahkan kepada Allah. Aku udah minta tolong sama Allah. Kenapa rasanya masih bingung dalam menentukan arah? Pernah ya dalam posisi yang seperti itu? Gak hanya kita itu menyerahkan kepada Allah, tapi kita juga ada yang namanya usaha, teman-teman semuanya. Tuh. Nah, kita udah usaha belum buat nentuin arah itu sendiri? Jangan langsung juga, ya Allah aku serahkan hidup aku kepada Engkau ya Allah. Terserah Engkau mau kasih apa, arah yang mana. Tapi kita nggak berusaha. Coba deh, kita itu ngelakuin ini. Kalau ini dari aku ya, mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman semuanya, boleh banget. Udah yakin sama Allah belum? Kalau Allah itu selalu nolongin kita. Karena keyakinan itu yang akan berdampak pada kehidupannya kita. Kalau teman-teman tahu buku The Secret, itu The Secret ya, sama buku Quranic Law of Attraction. Di situ teman-teman bakal bakal menemukan suatu kekuatan kalau di buku Secret itu lebih ke menuhankan pikiran.
pikirannya kita tuh seperti apa. Tetapi kalau di buku Quranic Law of Attraction itu, Law of Attraction itu, di situ kita diuji yakinnya kita sama Allah. Yakin gak? Saya yakin apa kita itu sama Allah. Karena energi keyakinan sama Allah itu membuat kita bisa ditolong Allah dengan cara-cara di luar ekspektasinya kita. Kayak Nabi Musa. Nabi Musa itu gak pernah di briefing sama Allah buat apa? Buat membelah lautan. Tiba-tiba aja Allah ngasih solusi di tengah gentingnya masalah masalah waktu itu, yaitu membelah lautan. Nabi Musa nggak di briefing, tapi Nabi Musa yakin kalau Allah tuh selalu nolongin Nabi Musa. Begitu juga dengan kehidupannya kita. Udah seyakin apa kita teh sama Allah. Sebelum yakin, kita harus mengenali. Karena nggak ada yakin sebelum kita kenal. Kenali Allah dulu, baru nanti kita bisa yakin. Nah, yang selanjutnya yaitu udah mengenal diri sendiri apa belum nih, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Udah seberapa apa kita mengenal diri sendiri. Ketika kita sudah mengenali diri sendiri, kita sudah selesai dengan diri sendiri kita bakalan mudah menentukan arah. Kalau Zidni itu bikin proposal hidup. Jadi dulu tuh Zidni setelah sidang gitu ya, itu buat proposal hidup. Mungkin di sini yang udah minta tuh kemarin ke Aisyah ya. Kak Aisyah minta proposal hidup. Dan kodarullahnya di Zidni ikutan sekolah lagi kan ini. Nah, itu di situ juga kayak di dikasih kayak bikin proposal hidup juga, tapi beda yang sama Zidni buat, tapi hampir mirip gitu. Proposal, kita bikin kegiatan aja butuh proposal. Buat apa? Ngajuin dana. Hidup, masa kita nggak punya proposal hidup sih? Proposal hidup nanti isinya itu juga kayak maunya Allah gimana, maunya kita itu gimana, biar nanti seimbang. Kalau teman-teman mau itu ya, itu ada bukunya juga. Karangannya siapa aku lupa namanya. Oh, bikin proposal hidup gitu. Itu ada di Shopee kok. Nanti dibimbing juga di situ. Kalau teman-teman mau apa ya, praktekin langsung, aku punya ininya, filenya. Nanti teman-teman bisa minta PC aja ke aku nggak apa-apa gitu. Nah, yang selanjutnya masih takut sama arahan hidup kita ketika kita udah memutuskan, tak, aku mau milih arah yang ini. Tapi teman-teman tuh rasanya takut. Nanti kalau gagal gimana ya? Nanti kalau nggak kayak mereka gimana ya suksesnya? Rasa takut itu yang ngebuat arahnya teman-teman tuh nggak jelas. Yang selanjutnya selalu mikirin hasil. Padahal hasil itu hanya Allah. Tugasnya kita itu hanya usaha. Terkadang kita susah, takut melakukan sesuatu karena kita mikirin hasilnya dulu. Padahal, ketika kita mikirin hasil, itu adalah ranahnya Allah. Itu akan membuat kita stres. Karena ranahnya Allah, kalau kita rebut jadi ranahnya kita nggak kuat. Kita itu lemah. Jadi selalu minta tolong sama Allah. Terus mikirin tentang hasilnya gimana. Yang penting tuh usahanya kita seperti apa. Insya Allah, Allah tuh kasih hasil yang maksimal buat kita. Kalau kita juga maksimal karena Allah. Gitu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Jadi, semoga teman-teman bisa ngelakuin ini ya, gitu. Bismillah. Oke. Waduh, belum di ini ya. Belum ke ini, ke 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 apa? Ke desain. Oke, lanjut aja ke yang selanjutnya. Dan ingat teman-teman semuanya, kemanapun arahnya kita nanti, apapun jalan yang kita ambil nanti, jangan sampai melalaikan kita dengan Allah. Kita boleh melakukan kegiatan apapun. Kita boleh kerja apapun, tapi jangan melalaikan kita dengan Allah. Jangan melalaikan kita dengan Al-Quran. Jangan melalaikan kita dengan Nabi. Kita boleh memilih apa yang kita suka, tetapi tetap apa? Tetap pada aturannya Allah. Ini dipegang ya, teman-teman semuanya. Dan ketika nanti apa yang kita ambil jalannya terus tidak sesuai dengan ekspektasinya kita, itu merupakan suatu proses. Proses namanya proses itu harus sabar, harus ridho, harus sabar. Nggak semuanya dikasih sama Allah. Karena Allah itu ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ketika kegagalan itu ada, itu adalah suatu proses menuju kesuksesan yang gemilang.
ketika kita waktu kecil aja, kita jalan jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Tapi ini bukan tentang belajar berjalan, tapi kita juga belajar kehidupan. Ketika kita jatuh, kita juga akan bangkit lagi kan? Bangkitnya karena Allah, jangan karena manusia, jangan karena kita pengen sukses di dunia. Tetapi kita bangkit aja karena Allah, bangkit aja karena ingin suksesnya di akhirat. Kalau mindset kita itu udah akhirat dulu, insya Allah kita itu nggak gampang kehilangan arah. Kalau mindsetnya kita itu udah karena Allah, kita nggak mungkin separah ini kehilangan arah. Gitu teman-teman semuanya. Jadi Bismillah, semoga teman-teman bisa ini ya, eh, menentukan arahnya dengan berlandaskan keimanan kepada Allah. Oke, mungkin itu saja yang dapat Zidni sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ternyata udah mau 1 jaman, nanti dibuka sesi tanya jawab gitu ya. Tetapi Zidni izin sebentar 1 menit buat bangunin anak-anak kayak gitu. Itu ya teman-teman, mungkin bisa dipikirkan dulu mau tanya apa teman-teman sekalian. Oke, nanti em, silakan tanya. Sydney izin dulu 1 menit. Oke, sebentar ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, aku. Ada yang tanya mungkin dari teman-teman? Boleh raise hand ataupun diketik gitu ya. Kalau nggak ada yang tanya, Zidni deh yang tanya. Boleh nggak Zidni tanya? Kak Zawa mau tanya kah? Suaranya nggak masuk. Tapi ini nggak di-mute. Hmm, Kalau dari teman-teman yang lain, Eh, Afan Kak Zidni, ya. Ini Kak siapa ya? Hafi Kak. Kak, iya Kak Hafi. Ya Hafi gimana? Izin bertanya Kak sebelumnya, terima kasih waktunya. Terkait hal yang tadi Kak Zidni udah sampaikan bahwasanya kita kan harus selalu melibatkan Allah gitu kan dalam segala lini kehidupan yang kita lakukan gitu. Tapi ya karena sebuah kebingungan kita nggak tahu nih arah hidup kita mau kemana. Kemudian kayak kita harus gimana kayak gitu. Itu sebuah fase ya yang mungkin lumrah dan wajar semua orang rasakan gitu kan Kak. Namun terkadang kayak sebenarnya kita tuh udah melibatkan Allah dalam dalam segala hal urusan yang kita alami, yang kita lakukan dalam segala kehidupan kita gitu. Tapi saya ambil contoh ketika saya memilih apa program studi untuk kuliah ini, jurusan di perkuliahan. Dari diri saya sendiri itu pun kayak kalau semisal ditanya nih Kak, kelebihan sama kekurangannya itu apa sih gitu kan. Saya jujur masih bingung soalnya memang belum terlalu paham kayak kemampuanku ini di mana sih gitu. Nah, ada kan kemarin itu kita harus menganalisis dengan SWOT gitu. Kayak kekurangan kita, kelebihan kita, peluang kita, ancaman kita seperti itu.
Dan jujur saya sendiri tuh masih bingung Kak. Jadi kalau semisal kayak ditanya, kayak kalau semisal lagi wawancara nih, wawancara mungkin volunteer atau kemarin juga waktu daftar di Quranic Journey ini kan sama Kak Zidni juga ditanya kelebihan sama kekurangan gitu kan. Itu saya mengungkapkan berdasarkan penilaian teman-teman saya gitu. Jadi kayak untuk saya sendiri masih belum bisa menilai saya tuh kemampuannya di mana sih, di bidang apa sih kayak gitu. Pertanyaannya, gimana sih Kak, untuk kita mengetahui kemampuan kita itu di mana gitu? Mungkin step atau langkah-langkah apa yang harus saya lakukan gitu Kak? Oke, Masya Allah, Hafi. Terima kasih ya di pertanyaannya. Aku juga pernah di posisi yang seperti itu kok waktu SMA. Itu kayak, ya aku tuh bingung banget ini kelebihanku, kekuranganku apa. Karena dulu di SMP MTS itu kan ada OSIS ya. OSIS tuh di situ juga ditanyain kelebihan kekurangannya apa. Tapi aku kayak ngawur aja gitu. Tapi pas SMA tuh bener-bener pas mau daftar OSIS gitu, itu bener-bener aku mikirin kekurangan sama kelebihanku tuh apa gitu, Hafiz. Di situ aku mikir gitu. Yang pertama kita lakukan adalah kita butuh jeda, Hafiz. Kita nggak boleh memaksakan diri kita untuk memahami diri kita. Jangan paksa. Ketika pikiran kita udah fresh gitu, ketika kita udah ngerasa, oh aku baik-baik aja. Cobalah di situ Hafi mikir. Tapi mikirnya jangan kayak dipikirin banget. Pas santuy-santuy aja. Tapi karena kalau kehidupan kita dengan ditekan-tekan terus, itu nggak ada hasilnya nanti. Adanya akan membuat stresor dari diri kita sendiri. Stresornya udah dari kita, yang rasain juga kita, kan nggak enak kan ya. Gitu. Jadi ambil jeda dulu, nggak apa-apa. Toh sampai sekarang pun, Hafi belum paham, itu nggak apa-apa. Karena kita itu mengenali diri sendiri, itu butuh proses, Hafi. Dan waktunya nggak 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 cepet gitu. Nah, proses yang dilalui Hafi tadi itu udah bener kok. Yang pertama, ketika kita bingung, kamu tanyakan kepada orang yang terdekat kamu, Hafi. Tadi kan udah tanya temen ya, itu udah bagus banget. Kita tuh kadang nggak sadar dengan kelebihan dan kekurangannya kita itu seperti apa. Kita kadang nggak bisa menilai, oh ternyata aku tuh kelebihannya di sini. Itu yang menilai teman kita. Itu adalah salah satu poin, salah satu tahap yang udah bener, Hafi. Nah, terus kamu di sini nilai juga, ini pendapatnya teman-temanku tuh udah sesuai nggak ya? Berdasarkan apa? Kalau Hafi masih bingung, coba Hafi tulisin. Selama SMA, Hafi itu hobinya apa aja? Prestasi-prestasi yang didapetin tuh apa aja? Ketika Hafi ngelakuin ini tuh seneng apa enggak? Terus prestasi-prestasi Hafi, Hafi itu pernah ikutan lomba apa aja? Di situ dituliskan semuanya. Nanti apa ya? Kalau Hafi ini apa namanya? Udah tahu paham dirinya sendiri, nanti bakalan enak untuk kedepannya seperti apa. Salah satunya dengan cara itu ngisi proposal hidup. Kalau Hafi mau nanti aku kirim. Jadi di situ nanti ada tulisan kayak SWOT, tapi nanti didasarkan dengan pengalaman-pengalamannya. Kayak contohnya, Hafi gabung di Qurani Journey. Dulunya pernah, Hafi kemarin kan aku juga baca CV Hafi itu ada beberapa juga ya. Nah itu dibuat kelebihan sama kekurangannya gitu. Dan juga belajar dari pengalaman-pengalaman yang dulu. Oh aku ternyata tuh orangnya kayak gini ya dari pengalaman-pengalaman yang dulu gitu. Nanti setelah Hafi menilai diri Hafi yang masa lalu, Hafi punya buku diary nggak dek? Buku kayak cerita di buku gitu. Enggak Kak. Nah, mungkin bisa dilakukan dari sekarang ya, Hafi. Karena terkadang kita itu overthinking, itu obatnya nulis. Jadi ketika kita mau merefleksi kehidupan kita seperti apa, itu dari tulisannya kita. Kalau kita mengandalkan ingatannya kita nggak kuat, nggak bisa. Jadi tugas kita itu apa? Tugasnya kita itu itu tadi nulisin gitu, biar kita mudah untuk menilai kehidupannya kita. Kalau aku dulu kan ini selalu nulis diary ya, tiap 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 hari gitu. Pas MTS sampai SMA, kalau kuliah tuh jarang. Entah kenapa jarang sekali.
Terus dinilai di situ aku nilainya, oh ternyata aku tuh suka puisi ya. Oh ternyata aku suka cerpen. Aku sering nulisin bait-bait puisi dan sebagainya. Gitu sih, Hafi, kalau dari aku jangan dipaksain buat kayak kenal aku harus kenal enggak. Cari jeda dulu dalam kehidupanmu, pikirkan pelan-pelan, jangan dipaksa, terus lakukan step-step yang tadi udah aku kasih gitu. Kalau nanti butuh proposal hidup, nanti aku kirimin PC aja, Hafi. Gitu. Semoga bermanfaat ya, Hafi. Baik Kak, terima kasih sekali jawabannya. Insya Allah Ya, nanti mulai dari sekarang, gak tahu ya, bakal mulai rajin nulis kayak diary gitu ya. mm-mm. Itu dari itu juga obat Makasih. overthinking, Hafi. Jadi ketika kamu overthinking sama sesuatu, tulisin aja. Dan ketika kamu baca, nanti baru sadar, kalau cuma kayak gini ternyata di otak kok beruwet banget. Kayak gitu. Nanti biasanya nemuin solusi ketika nulis apa yang di overthinkingin itu. Oke, Gitu. siap Kak Zidni. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau tanya. Ada Kak Apil, ada Kak Nabila, Kak Hilwa, Kak Aisyah, Kak Zahwa, Kak Renata, Kak Ziza, Kak Rizky. Ada yang mau tanya lagi? Apa sudah dicukupkan pertemuan ini?